Saya akan membuat salah satu bangun ruang, yaitu prisma segitiga. Jadi bangun ruang prisma terdiri dari beberapa macam, di antaranya ada prisma segitiga dan prisma segi empat. Pertama, memiliki alas dan atap segitiga yang sebangun, memiliki 5 bidang sisi, memiliki 3 bidang sisi tegak, memiliki 9 rusuk, dan memiliki 6 titik sudut. Step pertama adalah menggambar jaring-jaring. Untuk ukuran segitiga sama sisi adalah 10 cm dan tinggi persegi panjang adalah 15 cm. Selanjutnya lipat karton mengikuti garis-garis yang sudah digambar sebelumnya, agar saat dibentuk bangun ruang terlihat lebih rapi. Langkah terakhir yaitu membentuk. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dimensi 3, yaitu bangun prisma segitiga. Contoh soal pertama, tentukan kedudukan titik D terhadap bidang DFE, BCFE, ACDF. 2. Tentukan titik-titik yang berada di luar garis DB. 3. Tentukan bidang sejajar dengan garis AC. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita ingat kembali materi dimensi 3 yang sudah kita pelajari, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Kalau kedudukan titik terhadap garis terbagi menjadi 2, yaitu titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Kalau kedudukan garis terhadap garis terbagi menjadi 3, yaitu 2 garis berpotongan dan 2 garis sejajar, dan 2 garis bersilangan. Karena pada soal kita disuruh tentukan kedudukan titik terhadap bidang, jadi kita akan menggunakan kedudukan titik terhadap bidang yang terbagi menjadi 2, yaitu titik terletak pada bidang. Nah, sebuah titik terletak pada bidang jika titik dapat dilalui bidang tersebut. Selanjutnya, titik di luar bidang. Sebuah titik berada di luar bidang jika titik tidak dapat dilalui bidang. Jadi titik D terhadap bidang DFE, titik D berada di sini. Terhadap bidang DFE. Bidang DFE. Jadi jika kalian lihat, titik D itu dilalui oleh bidang DFE. Jadi jawabannya adalah titik D terletak pada bidang DFE. Lalu kedudukan titik D terhadap bidang BCFE. Titik D dan bidang BCFE berada di sini. Jadi jika kalian lihat, titik D tidak dilalui oleh bidang BCFE. Jadi jawabannya adalah titik BCFE berada di luar. Jadi titik D berada di luar bidang BCFE. Selanjutnya titik D terhadap bidang ACDF. Jadi titik D berada di sini dan bidang ACDF berada di sini. Jadi kalau kalian lihat lagi, titik D dilalui oleh bidang ACDF. Jadi titik D terletak pada bidang ACDF. Selanjutnya, tentukan titik-titik yang berada di luar garis DB.
Kita gambar terlebih dahulu garis DB. Oke. Sebelumnya kalian juga harus mengingat materi dimensi 3. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi karena pertanyaan tentukan titik yang berada di luar garis, berarti kedudukan titik terhadap garis yang terbagi menjadi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik berada di luar garis. Titik terletak pada garis yaitu sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik itu dilalui oleh garis tersebut. Dan titik berada di luar garis jika titik tidak dilalui garis tersebut. Jadi kalau kalian lihat, garis DB hanya dilalui oleh kedua titik D dan B. Berarti yang tidak dilalui oleh garis tersebut adalah titik A, C, E, dan F. Selanjutnya soal ketiga. Tentukan bidang sejajar dengan garis AC. Kita ingat lagi materi dimensi 3, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Jadi sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Dan garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang itu sedikitnya mempunyai dua persekutuan. Dan garis menembus atau memotong bidang, yaitu sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya memiliki satu titik persekutuan dengan titik persekutuan tersebut sebagai titik potong atau titik tembus. Jadi garis AC dikatakan sejajar dengan bidang DEF karena garis AC sama sekali tidak memiliki titik persekutuan dengan bidang DEF. Jadi garis AC sama sekali tidak bertemu dengan bidang DFE. Tidak ada satupun titik yang menghubungkan keduanya. Jadi garis AC sejajar dengan bidang DEF.